Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online gereja kita pada minggu yang ketiga di bulan Julai ini. Dimanapun saudara dan saudari berada, saya doakan semoga kita semua berada di dalam keadaan yang baik, kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema gereja kita pada bulan Julai ini ialah berdoalah sentiasa. Dan subtema pada minggu ini juga berbicara tentang berdoalah sentiasa. Semoga lewat ibadah kita pada hari ini, kita akan menikmati suatu persekutuan yang indah dan makanan rohani yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan nanti. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih karena pada hari ini kami masih dapat menikmati persekutuan yang indah, meskipun hanya melalui ibadah online, tetapi kami percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat membatasi kasih Tuhan daripada mengasihi dan memelihara kami semua, walaupun kami berada di tempat kami masing-masing dan tidak berkumpul di gereja. Bapa di surga, kami serahkan setiap anak-anak Tuhan yang telah Tuhan persiapkan, urapi untuk pelayanan pada hari ini, yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang mengendalikan teknikal, dan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah mengurapi dan memberkati mereka semua menjadi saluran berkat Tuhan untuk kami semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memulai dan meneruskan ibadah online kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kita semua sama-sama katakan, Amin. Shalom semua jemaat Tuhan. Terima kasih karena masih setia mengikuti ibadah online Gereja SAB Pokan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pada saat ini, mari kita terus masuk ke dalam ruangan puji sembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Memberikan hati ini ku
juga rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya, mari kita teruskan pujian kita pada hari ini. Yesus hidup, Dia bangkit. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan
tubuh kami bersatu mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini.
Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu. Kita minta kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini karena kami ada kesempatan untuk menyembah, memuji dan mendengar firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan walaupun dalam bentuk maya. Kiranya Roh Kudus tuntun anak-anak-Mu yang mendengar dari rumah ke rumah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjadi guru kami, pembimbing kami, dan juga menuntun kami sehingga kami mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, walaupun saat-saat ini banyak cabaran dan kesulitan kami alami. Kiranya Tuhan Engkau hiburkan, Engkau kuatkan dan beri semangat dan harapan yang baru. Karena setiap hari kasih karunia-Mu baru bagi kami Tuhan. Sebab itulah Engkau tidak pernah berubah untuk menolong kami. Kiranya Tuhan Yesus menyertai pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir. Dan hamba yang menyampaikan yang sederhana dan tidak punya apa-apa, beri hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami panjat dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, salam dan selamat pagi serta selamat beribadah bersama pada pagi hari ini meskipun dalam talian. Harapan dan doa saya dan kita semua kita tetap kuat dan bersemangat meskipun akhir-akhir ini banyak kesulitan yang kita hadapi. Nah, mari kita lihat firman Tuhan sebagai pelajaran kita pagi hari ini yang saya petik dan ambil dari 1 Tesalonika bab 5 ayat 17 yang sudah selalu kita baca dan selalu kita renung. 1 Tesalonika bab 5 ayat 17 yang berbunyi dalam bahasa terjemahan baru dulu, saya akan baca. Tetaplah berdoa, hanya dua kata. Tetaplah berdoa. Dalam bahasa Melayu mengatakan dan berdoalah senantiasa. Kalau dusun, sumembayang kasai kauna. Kalau dalam versi Borneo, berdoalah sepanjang masa. Dan kalau terjemahan firman Allah yang hidup yaitu hendaklah saudara selalu berdoa. Nah, di dalam pembacaan ini menjelaskan bahwa berdoa adalah tetap tinggal di hadapan hadirat Tuhan, sentiasa berseru, serta menginginkan atau mendambakan kasih karunia dan berkat-berkat dari Tuhan meskipun di tengah-tengah kesulitan. Khasnya sekarang ini kita mengalami pandemik COVID-19. Dan tetaplah di sini atau tetaplah berdoa kalau di sini yaitu berarti kita berulang-ulang tanpa berhenti untuk menaikkan bermacam-macam cara kita untuk berdoa pada Tuhan dan pada segala kesempatan atau sepanjang hari. Seperti yang diungkapkan oleh Yesus dalam Lukas pasal 18 ayat 1 dan seterusnya. Di mana Yesus mengatakan kepada orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, yaitu jangan jamu berdoa. Dan dia bagi atau memberi perumpamaan seorang yang meminta pembelaan dari seorang peguam. Anda terus membaca dan kemudian dalam Roma pasal 12 ayat 12 yaitu tetaplah berdoa atau tekunlah dalam doa. Dan juga dalam Efesus 6 ayat 18 yaitu berdoalah senantiasa. Dan Kolose 4 ayat 2 lah. Ayat 2, maafkan saya. Saya setuju ungkapan pandangan orang Kristen yang mengatakan doa adalah nafas kehidupan. Merupakan dialog dua arah dan merupakan suatu alat Tuhan untuk menyalurkan
jawaban dan tindakan Tuhan yang ajaib. Nah, ini berarti saudara sekalian, keseluruhan tujuan doa adalah membentuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa sebab kenapa kita berdoa senantiasa. Itulah tema kita yang diberikan oleh kepemimpinan sidang kita di pekan, yaitu berdoa senantiasa. Nah, yang pertama, doa itu merupakan pelayanan Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, para imam ditugaskan di Bait Suci. Mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan. Sebagai imam, ia senantiasa berhubung dengan Tuhan. Berdoa, mendengar suara Tuhan, dan menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Dalam Perjanjian Baru, kita adalah bangsa yang terpilih. Wah, satu kata dari 1 Petrus, Rasul Petrus pasal 1 Petrus pasal 2 ayat 9, dia katakan kamu adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih. Ini satu panggilan yang sangat istimewa. Dan dia katakan imamat rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa penyataan Tuhan dalam Perjanjian Baru. Jadi artinya kita ini saudara ya adalah pelayan Tuhan. Imam di dalam gereja, bahkan imam dalam rumah tangga. Kita ini pekerja di ladang Tuhan, yaitu sebagai pelayan Tuhan. Dengan kata yang lain, pelayanan atau pekerjaan kita di dalam pemerintahan Tuhan atau kerajaan Allah. Jadi sangat istimewa. Walaupun kita tidak ada title, kita hanya sebagai umatnya, tapi kita punya pelayanan yang luar biasa, yaitu pelayan Tuhan. Kita melayani Tuhan melalui pujian dan penyembahan, serta bersekutu dengan Tuhan melalui doa. Dan walaupun saudara dan saya bukan pelayan sepenuh masa dalam pekerjaan Tuhan, tetapi kita ini terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Berdoa sepanjang masa. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, yaitu doa merupakan pelayanan kita. Jadi kita tidak akan jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan, karena itulah panggilan buat kita. Yang kedua, atau sebab kedua, kenapa kita berdoa senantiasa, yaitu doa bersekutu dengan Tuhan. Nah, di dalam Keluaran bab 13 ayat 11 dan 14, coba kita baca ayat itu. Dikatakan Keluaran 13 ayat 11 sampai 14, di mana Musa dan Tuhan saling bercakap. Dalam terjemahan baru Keluaran 13 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang benar berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat terakhir, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, saudara sekalian, ini pembicaraan Musa dengan Tuhan secara pribadi, di mana
Musa menganggap bahwa Tuhan itu temannya. Adalah sangat penting kita ada ruang waktu bersama dengan Tuhan. Ada kebersamaan dengan Tuhan. Karena dengan kebersamaan itu adalah tanda atau sikap kita mengasihi Tuhan. Mari kita bercakap-cakap dengan Tuhan seperti seorang sahabat. Dan dengarkanlah dia. Seperti Musa mendengar suara Tuhan bercakap dengannya. Di dalam pembacaan kita tadi dalam Keluaran 33 ayat 11 hingga ayat yang 14. Nah saudara yang dikasih, melalui doa kita mengiratkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita boleh meluahkan isi hati serta perasaan, bahkan permohonan kepada Tuhan. Marilah kita tingkatkan level kita, keintiman kita dengan Tuhan, yaitu Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Itulah alasan yang kedua, kenapa kita berdoa senantiasa. Yang ketiga, alasan ketiga yaitu doa merupakan tanggung jawab setiap umat. Nah dalam kehidupan Yesus, doa merupakan keutamaannya. Doa Yesus itu merupakan pertemuan dengan Bapa. Beliau rujuk itu dalam Matius 14 ayat 23, Lukas 6 ayat 12, di mana setiap kali dalam ayat ini berbicara bahwa setiap kali Yesus berbicara dengan orang ramai atau berkhotbah, Yesus mengasingkan diri. Dan juga dalam Markus bab 1 ayat 35, pagi-pagi benar dia berdoa kepada Tuhan. Itulah gaya hidup Yesus. Jadi merupakan keutamaannya di dalam kehidupan. Ini bermakna kita ada tanggung jawab dan menjadi keutamaan berdoa seperti Tuhan Yesus sendiri. Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus selalu menyediakan waktu berdoa apapun situasi. Lebih-lebih lagi dengan kita hari ini dalam saat-saat yang agak sukar, masih memerlukan hikmat dan kebijaksanaan dalam pengurusan dalam masa pandemik ini. Dan supaya jangan kita rasa bimbang, sedih dan sebagainya. Nah, coba kita lihat contoh-contoh di mana Yesus menyediakan waktu untuk berdoa dalam situasi, yaitu waktu malam. Bukan waktu malam, maaf, waktu makan. Matius 14 ayat 19, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia ambil roti dan ikan dan dia menghadap ke langit dan mengucap syukur. Dia menyediakan waktu untuk berdoa waktu makan. Begitu juga waktu dibaptis dalam Lukas pasal 3 ayat 1, Yesus juga berdoa. Waktu memilih murid-murid, Lukas 6 ayat 12 sampai 16, Yesus juga ada berdoa untuk minta pertolongan, pemilihan sebagai murid-muridnya. Kemudian dia ada waktu untuk berdoa di atas gunung. Boleh rujuk dalam Lukas 9 ayat 28 hingga 29. Dan kemudian di kebun Getsemani, Matius 26 ayat 36 sampai 44. Dan selain dari itu waktu Yesus disalib, Matius 27 ayat 46, Lukas 23 ayat 34 dan 46. Di mana disalib pun waktu Yesus menderita, dia berdoa kepada Bapa. Dan yang terakhir, Yesus juga mengajar kepada murid-muridnya berdoa, yaitu dalam Matius pasal 6 ayat 9. Nah, Yesus di sini terus-menerus berhubung dengan Bapa. Nah, mari bersama-sama dengan Tuhan atau bersama-sama dengan umat-umat yang lain, mari kita berdoa seperti Yesus sendiri, menjadi gaya hidupnya untuk berdoa setiap masa berhubung dengan Bapa. Dan marilah setiap anak Tuhan, mari cara kita berdoa di hadapan itu menjadi way of life that intentional. Konsekuensi ke Tuhan. Nah,
Saudara, yang terakhir, alasan atau sebab kenapa kita berdoa senantiasa, yaitu doa untuk kepedulian. Doa ini adalah untuk berbelas kasihan atas penderitaan orang lain. Ini yang dimaksud doa untuk kepedulian, di mana kita ikut terlibat demi kesejahteraan orang lain. Doa orang yang belum mengenal Tuhan atau yang masih jauh, yang dibelenggu dengan ikatan-ikatan kuasa gelap dan sebagainya. Mereka yang memerlukan penyembuhan, mungkin secara rohani maupun secara jasmani. Kita mau berdoa dengan musuh-musuh juga. Ini kita doa ini untuk kepedulian, supaya kita berbalas kasihan dengan orang yang tidak senang dengan kita. Selain dari itu, yaitu kita mengucap syukur dengan yang mengalami apa-apa masalah, dan mereka memberkati supaya dapat bertahan mengalami semuanya itu. Seperti surat Paulus dalam Efesus bab 1 ayat 15-16, di mana dia selalu mengingatkan sidang jemaat Efesus. Begitu juga di Filipi 1 ayat 3, 4 dan 7, di mana Paulus juga mengucap syukur dan berdoa kepada jemaat di Filipi. Dan inilah caranya secara rohani, yaitu kita akan menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan, bahkan yang sudah kuat iman, tetapi tetap untuk saling berdoa. Nah, kita menyerahkan pergumulan juga. Ini doa untuk kepedulian, yaitu kita menyerahkan pergumulan manusia di tangan Tuhan, agar mereka ada jalan keluar, sembuh dari sakit penyakit, dan supaya mereka tahu bagaimana petunjuk dari Tuhan, dan mereka dapat bertahan dari penderitaan itu. Saudara sekalian, ada banyak penderitaan manusia hari ini yang kita tidak dapat sebut satu persatu. Namun melalui doa, maka kita dapat terlibat demi kesejahteraan mereka atau kedamaian mereka, ketenangan, sehingga mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Amin. Nah, saudara, sebagai penutup, kita sudah belajar 4 sebab kenapa kita berdoa senantiasa. Yang pertama, doa itu merupakan pelayanan kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu doa itu bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, merupakan tanggung jawab setiap umat Tuhan. Siapapun, bukan pekerja penuh masa, tapi kita sebagai umat-umat Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu doa merupakan kepedulian. Kita mau terlibat dengan orang-orang yang mengalami musibah dan sebagainya. Sebab itu, marilah kita tetap berdoa. Berdoalah senantiasa. Om sumembayang kasai kauno. Berdoalah sepanjang masa, dan hendaklah saudara selalu berdoa. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita teruskan untuk ibadah. Haleluya Tuhan, terpuji namamu, karena Engkaulah Allah kami yang hebat dan dahsyat dan Allah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan pagi hari ini, karena kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, dan Engkau menghendaki supaya kami selalu berdoa. Tidak berhenti berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa. Apapun keadaan kami, semada kami sakit, lemah, dan bahkan situasi saat ini yang punya banyak masalah yang mengkhawatirkan, membimbangkan kami karena penularan pandemik, tapi kami tidak takut karena Tuhan ada di pihak kami. Berkati hidup kami, umat-umat-Mu Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu ya Tuhan, lindungi, biarlah damai sejahtera daripada-Mu menaungi mereka, sembuhkan mereka yang sakit, lepaskan mereka yang ada kepahitan, lepaskan mereka yang punya pergumulan-pergumulan belenggu yang di hadapan mereka. Sebab Tuhan, inilah doa kami, karena Engkaulah Tuhan, sandaran dan jaminan dalam hidup kami, dan kami minta berkat ini hanya dalam nama Yesus Kristus, dan sama-sama katakan amin.
Terima kasih Pastor Dwin yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebentar tadi. Terima kasih juga kepada semua ahli tim yang telah sama-sama dipakai Tuhan untuk menjayakan ibadah online gereja kita pada hari ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan yang telah kita nikmati bersama-sama, supaya ianya beroperasi di dalam hidup kita, memimpin hidup kita, menolong kita untuk kita memahami dan hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai bahan pengumuman dan bahan doa pada minggu ini, saya mengajak kita untuk terus terlibat dan mendoakan ibadah doa dan puasa Gereja SIB Sabah yang sedang berlangsung sehingga pada hujung bulan ini. Yang kedua, saya mengajak kita untuk terus mendoakan juga program vaksinasi COVID-19 kebangsaan yang juga masih sedang berlangsung berterusan pada ketika ini. Kita doakan supaya lebih ramai orang yang akan menerima vaksin sehingga kita mencapai immunity kelompok pada waktu yang lebih cepat daripada yang kita jangkakan. Kita berdoa juga untuk semua pusat vaksinasi COVID-19 supaya di setiap pusat ini dapat dikendalikan dengan baik oleh para petugas dan tidak ada komplikasi ataupun kesan-kesan sampingan yang tidak diingini yang berlaku kepada setiap individu yang menerima vaksin di pusat-pusat vaksinasi. Yang ketiga, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berdoa juga sesuai dengan plan pemulihan negara yang sedang diperkasakan pada ketika ini. Kita berdoa untuk pemulihan bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita. Kita berdoa pemulihan untuk kota kita, untuk negeri kita, dan untuk negara kita. Kita doakan para pemimpin yang terlibat secara langsung di dalam pentadbiran negara kita, dan kita doakan para pemimpin gereja yang terlibat di dalam kepimpinan gereja, dan kita doakan para pemimpin di dalam setiap keluarga dan bahkan individu kita sendiri sebagai pemimpin bagi diri kita, untuk supaya hidup kita terus dipulihkan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, mari saya mengajak kita untuk kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.